Halo, ketemu lagi dengan saya Dodi Bening pada kesempatan video sharing tips foto bening. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema lensa 50mm ya, lensa fix 50mm dengan diafragma 1,8. Nah, ini lensanya. Lensa 50mm diafragma 1,8 ini terpasang pada kamera saya Canon EOS 1100D ya. Nanti akan saya bahas sedikit pada merek Nikon juga. Ya, saya mengangkat lensa ini sebagai tema pada kesempatan kali ini karena lensa ini punya karakter yang unik, yaitu harganya murah, tapi dia bisa menghasilkan foto dengan kualitas yang istimewa. Sesuai dengan moto saya selama ini, Anda bisa menghasilkan foto yang berkualitas walaupun dengan alat yang terbatas. Alasan lain saya mengangkat tema lensa ini adalah karena lensa ini banyak yang memiliki, yaitu tadi karena harganya murah sehingga terjangkau dan banyak orang yang membelinya. Pada akhirnya tidak sedikit orang yang memilikinya. Kita langsung membahas saja pada kelebihan dan kekurangan dari lensa 50mm ini. Ya. Lensa 50mm dengan diafragma 1,8 ya. Diafragma 1,8 itu diafragma yang sangat lebar. Kelebihannya dari lensa ini adalah yang pertama, harganya sangat murah. Lensa 50mm diafragma 1,8 untuk merek Canon harganya hanya berkisar antara 1 juta sampai 1.100.000 rupiah. Sedangkan pada Nikon sedikit lebih mahal karena beda bahan material di situ. Pada Nikon harganya berkisar antara 1,3 dan 1,4 juta rupiah. Itu tadi kelebihan yang pertama, harganya murah. Kelebihan yang kedua adalah lensa ini bisa menghasilkan background yang cantik ya. Dengan kata lain, dia bisa menghasilkan bokeh yang cantik. Bokeh adalah background yang diblurkan. Dengan diafragma yang lebar 1,8, lensa ini mampu membuat background itu menjadi sangat cantik dan bisa membuat objek utama dari foto Anda itu seolah-olah terpisah dari backgroundnya. Kelebihan yang ketiga dari lensa ini adalah kemampuannya memotret dalam kondisi redup cahaya. Kalau Anda motret indoor yang cahayanya minim atau malam hari yang gelap, Anda akan sangat terbantu dengan diafragma lebar yang ada pada lensa ini. Anda bisa mendapatkan foto yang cukup terang dengan shutter speed cukup tinggi. Kelebihan berikutnya dari lensa ini adalah sangat cocok untuk portrait. Portrait itu berarti Anda memfoto orang, pose orang, separuh badan, atau bahkan close up. Hasilnya akan sangat cantik karena ada bokehnya tadi. Kemudian kelebihan yang berikutnya lagi, karena lensa ini banyak yang memiliki, jadi Anda punya banyak teman untuk diajak berdiskusi. Berarti Anda akan semakin cepat menguasai ilmu fotografi, terutama kalau melibatkan lensa ini. Ya, itu tadi kelebihan-kelebihan dari lensa 50mm diafragma 1,8 ini. Sekarang kita menginjak pada kekurangan dari lensa 50mm ini. Kekurangan pertama dari lensa ini adalah materialnya yang terkesan agak murahan, ya, karena plastik yang agak murah di sini. Tetapi itu bagi saya tidak masalah karena saya kan mengutamakan kualitas foto. Jadi material lensa sama sekali tidak masalah buat saya. Ini hanya berpengaruh mungkin ke daya tahan, dan sejauh ini semuanya baik-baik saja. Kemudian kekurangan yang kedua dari lensa ini adalah lensa ini sangat soft saat digunakan pada diafragma yang terlebar. Jadi pada waktu Anda menggunakan diafragma terlebar ya 1,8, itu hasilnya agak kabur, dan kalau fokus Anda tidak akurat, itu benar-benar fotonya tidak bagus. Oleh karena itu, triknya menggunakan lensa ini adalah dengan diafragma yang agak disempitkan. Silakan gunakan diafragma sekitar 2,5 sampai 2,8 minimum ya, paling lebar di situ, sehingga hasilnya bisa lebih tajam nanti. Dan juga kekurangan dari lensa ini terkait dengan ketajaman juga, saat Anda menggunakan diafragma terlebarnya 1,8 itu pinggiran foto ya. Nanti kalau Anda menghasilkan foto itu, pinggiran fotonya itu agak kabur. Tidak, kalau tengahnya tajam, pinggirannya kabur. Makanya itu saya sarankan untuk menggunakan lensa ini dengan diafragma terlebarnya itu 2,8. Itu akan menghasilkan foto yang cukup pantas, bagus lah untuk ditampilkan. Itulah kekurangan dari lensa ini karena ya harganya murah tadi. Jika kita melihat pada lensa-lensa lain yang mahal, biasanya lensa mahal itu tajam pada diafragma terlebar. Nah, hal itu tidak berlaku pada ini karena harganya murah tadi. Kemudian kekurangan berikutnya dari lensa ini adalah lensa ini kurang cocok untuk makro karena jarak titik fokusnya yang cukup jauh, 45 cm jarak titik fokus minimum.
Biasanya kalau orang motret makro atau benda kecil itu kan kamera itu harus dekat dengan benda. Dan biasanya yang dibutuhkan jarak untuk motret makro itu sekitar 10 cm bahkan 5 cm. Ini jarak minimumnya, titik fokus terdekatnya 45 cm. Jadi tidak cocok kalau Anda motret benda kecil atau untuk makro, tidak cocok. Kemudian kekurangan berikutnya dari lensa ini adalah karena dia fix ya, 50 mm bukan zoom, tidak ada jangkauan zoom di situ, sehingga Anda sedikit kesulitan untuk mengatur komposisi. Beda dengan lensa kit yang saya bahas pada video sharing sebelumnya, Anda cukup fleksibel untuk mengatur komposisi di situ. Di sini, di lensa 50 mm ini, karena dia lensanya fix ukurannya, Anda harus maju mundur untuk mengatur komposisi dari foto yang akan Anda ambil. Kemudian kekurangan berikutnya lagi dari lensa ini adalah lensa ini kurang cocok untuk motret landscape karena panjang fokalnya atau angka milimeternya yang kurang lebar. 50 mm itu cukup sempit. Kalau landscape kan biasanya lebar. Anda membutuhkan lensa yang milimeternya kecil seperti 18 mm seperti lensa kit, 17 mm atau bahkan 11 mm. Nah, lensa-lensa seperti itulah yang cocok untuk landscape. Sedangkan lensa 50 mm ini saya tidak menyarankan Anda untuk menggunakannya pada keperluan landscape. Tadi saya sudah menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan dari lensa 50 mm diafragma 1,8 ini. Apa yang saya sampaikan tadi berlaku juga untuk merek selain Canon ya. Jadi bisa digunakan untuk merek yang Nikon atau merek-merek selain Canon dan Nikon karena spesifikasinya sama saja, hanya beda merek saja ya. Saya akan tunjukkan foto-foto. Ya, ini foto-fotonya bisa Anda lihat. Foto-foto ini saya hasilkan dengan lensa 50 mm diafragma 1,8 yang baru saya bahas tadi. Bagaimana, menarik bukan? Mungkin Anda terkejut, bagaimana lensa yang murah seperti itu bisa menghasilkan foto-foto seperti ini. Perlu Anda ketahui, saya hasilkan foto-foto itu untuk klien saya loh, dan saya dibayar sangat mahal untuk foto-foto ini. Di sini saya coba jelaskan kepada Anda bahwa Anda bisa menghasilkan foto yang berkualitas dengan alat yang terbatas. Dengan kata lain, Anda bisa menghasilkan foto yang sangat istimewa dengan alat yang dibeli dengan harga murah. Nah, menarik bukan konsep seperti itu? Anda ingin bisa membuat foto-foto seperti itu tadi? Sebenarnya tekniknya tidak sulit. Anda bisa menghasilkan foto seperti itu tanpa tambahan biaya sedikit pun, tanpa ada alat yang harus dibeli lagi. Yang perlu Anda lakukan adalah ilmu, pendalaman ilmu, penguasaan terhadap parameter-parameter yang ada di dalam kamera seperti diafragma, speed, ISO, dan juga parameter-parameter yang ada di lensa seperti autofocus ya, kemudian permainan komposisi di situ. Nah, Anda cukup melakukan itu aja tanpa perlu tambahan biaya lagi, mendalami ilmunya, maka Anda bisa menghasilkan foto-foto seperti yang saya tunjukkan tadi. Anda ingin mendalami teknik fotografi profesional atau bahkan ingin menghasilkan uang dari hobi fotografi Anda hingga menjalankan bisnis sampai berprofit puluhan juta rupiah? Silakan bergabung pada workshop-workshop yang saya adakan bersama Bening School of Photography atau yang sering kami sebut sebagai workshop BSP. Demikian video sharing tips foto Bening dari saya Dodi Bening. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.